Baiklah, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada, apa kabar? Senang sekali kita bisa bersua kembali, kita bisa bertemu kembali dalam program acara podcast Ngobras, Ngobrol Santai, yang tentu saja hadir di Dama TV setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja di program acara podcast Ngobras Dama TV ini kita selalu menghadirkan tema-tema menarik dan juga narasumber-narasumber yang nanti pasti akan berbagi cerita maupun juga berbagi inovasi. Ya, tentu saja senang sekali saya Didi Sulistyo selaku pembawa acara di program podcast Ngobras ini bisa kembali berjumpa dengan Anda semua. Dan kira-kira siapa narasumber yang hadir dan kira-kira tema apa yang kita akan ulas, yang akan kita perbincangkan dalam obrolan kali ini. Maka itu langsung saja saya akan mengajak Anda untuk bertemu dan menyapa langsung untuk narasumber kita untuk program podcast Ngobras episode pada malam hari ini, yaitu adalah Bapak Yusuf Hidayat, ya. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat ya. malam. Bagaimana kabar baik Pak Yusuf? Alhamdulillah. Baik. Ini kondisi lagi kurang enak tapi tetap semangat. Harus tetap semangat ya. Baik, dan mungkin kita akan memperkenalkan Pak Yusuf Hidayat. Beliau adalah dari Humas SMK Negeri 12 Kota Malang ya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau, yaitu tentang peningkatan kompetensi bagi siswa sekolah menengah ya. Dan kita sambil berbincang-bincang nanti juga ingin mengulas, ingin lebih dekat lagi, ingin mengetahui apa saja yang ada di SMK 12 tentu saja ini Pak Yusuf ya. Baik. Siap. Pak Yusuf mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa diperkenalkan kepada pemirsa Dama TV untuk SMK 12 ini berada di mana, kemudian juga jurusan-jurusan apa saja yang ada di sana. Mungkin bisa sambil kita ngobrol. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat. Kebetulan untuk tahun ini saya diberi amanah untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di SMK Negeri 12 Malang ini. Di mana letak SMK Negeri 12 Malang ini? SMK 12 Malang ini berada di Kota Malang, zona paling utara ya, jadi berada di Kelurahan Balai Arjosari. Kalau kita lihat hampir dekat dengan exit tol Singosari ya, Karangtengah. Ya. Letaknya memang strategis, jadi kita keluar dari pintu tol, sedikit ke selatan ada karoseri Adiputro, ada gerbang masuk Kota Malang. Setelah itu langsung belok ke kiri masuk Gang Jalan Pahlawan. Oh iya. Itu iya. Untuk lokasi SMK Negeri 12 Malang. Kalau secara di peta itu kalau kita lihat berada di belakang pas dari Taman Wisata Hawaii Waterpark. Di situ ya. Hawaii Waterpark. Kebetulan kalau wahana-wahana bisa kita lihat dari SMK 12 sampai semuanya bisa terdengar langsung karena langsung berbatasan tembok langsung dengan Hawaii Waterpark yang di situ wahananya juga banyak. Ya. Oke, untuk informasi di SMK Negeri 12 Malang ini kita ada 7 kompetensi keahlian. 7 kompetensi. Betul. Apa saja ini, Pak? Kalau yang di program keahlian teknik otomotif ada 2 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor. Untuk yang program keahlian teknik komputer dan informatika ada 3, yaitu rekayasa perangkat lunak, kemudian teknik komputer dan jaringan, serta rekayasa perangkat lunak. Untuk yang di program keahlian akuntansi dan keuangan, kita ada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Dan yang jurusan yang baru 3 tahun terakhir ini kita buka adalah di program keahlian kuliner. Kuliner ini kita punya kompetensi keahlian tata boga. Jadi
jika Bapak Ibu pemirsa sekalian Dama TV yang kebetulan berminat menyekolahkan putra-putrinya dengan 7 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, kemudian multimedia, dan kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga, serta yang terakhir tata boga. Monggo bisa untuk menghubungi kami di SMK Negeri 12 Kota Malang. Wah, itu luar sih, biasa. Jadi banyak sekali ya, memang banyak. sampai 7 kompetensi yang bisa dipilih ya untuk calon siswa yang barangkali mungkin tahun pelajaran 2022 ini ya nanti. Betul sekali, Bapak. Berminat mungkin sesuai. Nah, kita selalu ini Pak ya, selalu mendengarkan istilah SMK bisa seperti itu. Nah, ini mungkin kaitannya juga dengan kompetensi yang ada ya. Mungkin seperti apa ini slogan SMK bisa yang biasa sering kita masyarakat dengar ini, Pak. Mungkin barangkali bisa diceritakan kaitannya dengan kompetensi mungkin barangkali. Oke, sebenarnya jargon dari SMK bisa itu mempunyai makna begini, Pak. Iya. SMK bisa langsung bekerja. Ya. SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. SMK bisa berwira swasta. Sehingga diharapkan lulusan SMK itu mempunyai dimensi cakupan standar kompetensi lulusan yang bisa ketiga-tiganya. Bisa ketiga-tiganya. Yaitu bisa langsung kerja, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan juga bisa wira usaha. Begitu Pak Didi. Bisa dikatakan mungkin lebih fleksibel gitu. Mungkin. Betul sekali. Nanti setelah lulus kerja ya siap, mau kerja ya siap, mau melanjutkan ke perguruan tinggi juga pasti akan keterima begitu ya. Betul. Mungkin lebih terampil juga mungkin barangkali. Dan kalau misalkan kompetisinya lebih, dia punya jiwa entrepreneur yang bagus, maka beberapa alumni juga bisa melanjutkan untuk menjadi seorang pengusaha muda. Wah, itu mungkin yang diharapkan sekarang. Itu sebenarnya ini kalau yang bisa lulus SMK, barangkali kalau mau membuka usaha, yaitu tadi yang seperti disampaikan wirausaha daripada mencari kerja lagi. Begitu ya. Luar biasa. Baik, Pak Yusuf, ini kita di kesempatan kali ini kebetulan tema kita adalah peningkatan kompetensi bagi siswa sekolah menengah. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran umum upaya-upaya apa saja ataupun juga untuk peningkatan kompetensi atau keahlian dari siswa di masing-masing jurusan ini secara umum seperti apa, Pak? Upaya dari pihak SMK Negeri 12 Malang ini. Oke. Jadi dunia SMK sekarang ini sangat mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, mulai dari anggaran sampai program-program yang semuanya lebih banyak untuk berusaha mengembangkan SMK. Karena kita juga harus pahami bahwa pemerintah menyiapkan masa emas Indonesia dengan bonus demografinya itu adalah yang menjadi titik fokus adalah pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. SMK salah satu pilar penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Sehingga jangan sampai nanti pada saat ulang tahun emas Indonesia itu bonus demografi kita itu tidak bisa dimaksimalkan betul. Banyak program yang digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan SMK itu menjadi pilar penting dalam peningkatan SDM di Indonesia. Salah satunya yang ada itu adalah adanya program SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan SMKPK. Ini berlaku antara tahun 2021 sampai 2025. Pada saat tahun 2025 itu nanti semua SMK di Indonesia harus sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Wah, nah, luar biasa. Apa saja yang menjadi syarat-syarat SMK menjadi sekolah pusat keunggulan? Yang pertama adalah link and match dengan industri. Ya, jadi SMK memang lebih banyak user dari SMK itu adalah dunia usaha dan dunia industri. Sehingga program yang disematkan di SMK dengan yang ada di industri selaku user itu harus match atau sejalan. Untuk itu
Yang pertama biasanya dilakukan adalah penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum antara yang dilaksanakan di sekolah harus disinkronkan dengan industri agar apa yang dimaukan di industri itu bisa tersampaikan dengan maksimal di SMK. Ini yang pertama. Yang menyesuaikan kebutuhan industri, Pak. Betul. Jadi intinya sekolah yang menyesuaikan industri. Oke, baik. Baik, Pak Yusuf, ini kita barusan membuka acara. Tapi tentunya nanti mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin di segmen selanjutnya, Pak Yusuf Hidayat ya. Yes, siap, Pak. Baiklah, sekali lagi pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita masih berbincang-bincang ya dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Kali ini bersama rekan-rekan dari SMK Negeri 12 Kota Malang, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Tetaplah di Dama TV di program acara podcast Ngobras. Kami akan segera kembali. Baiklah pemirsa Dama TV, dimanapun berada, Anda masih menyimak program podcast Ngobras hanya di Dama TV yang tayang atau hadir setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Didi Sulistyo dan juga narasumber kita kali ini dari SMK Negeri 12 Kota Malang, yaitu Bapak Yusuf Hidayat, yang mana beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan. Tadi di segmen pertama kita sudah sedikit mengenal tentang SMK Negeri 12, dan tadi kita juga sudah sedikit menyinggung tentang kompetensi ya. Tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa sedang disiapkan generasi emas ini, yang mana nanti SMK akan menjadi apa ini, keunggulan apa tadi Bapak? Pusat keunggulan. Nah, ini kita lanjutkan lagi obrolan kita, Pak Yusuf Hidayat. Mungkin bisa disambung lagi masih seputar tentang kenapa SMK ini menjadi satu perhatian dari pemerintah ini ya. Monggo, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Didi. Saya lanjutkan lagi. Yang tadi sudah saya sampaikan yaitu penyelarasan kurikulum. Jadi kurikulum yang disampaikan di SMK itu harus sejalan dengan kebutuhan yang ada di industri. Yang kedua, standarisasi sarana prasarana yang sesuai dengan industri. Makanya di SMK 12 juga ada kelas industrinya juga. Kelas industrinya kebetulan ada 3 kelas industri, yaitu kelas kerjasama PT Astra Daihatsu Motor, kelas PT Astra Honda Motor untuk TBSM, dan kelas Cipta Sarana Cendikia untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Ini adalah ikhtiar kami atau usaha kami dalam rangka selain kurikulum, sarana prasarana mulai dari lab, bengkel, dan lain-lain, semua harus terstandar dengan industri. Karena apa? Pada saat anak-anak itu melaksanakan praktek, kalau alat, sarana, dan lain-lainnya sesuai dengan standar industri, maka diharapkan pada saat mereka sudah ditempatkan di industri, mereka sudah siap betul, karena alat yang mereka hadapi antara di sekolah dengan yang ada di industri sama. Ini harapannya. Iya, jadi istilahnya tidak ada penyesuaian lagi. Betul. Harus ada latihan dari awal lagi, begitu ya. Jadi ketemu dengan alat yang sama. Dan dari SMK pun sudah merasakan hawa kerja, begitu Bapak sekali. Ya. Nah ini tiga industri. Bagaimana dengan yang lain Bapak? Ya, ada beberapa jurusan seperti kuliner, ada TKJ. Ini kan juga juga diharapkan kompetensi dari jurusan-jurusan ini juga sama bermutunya seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, ini program dari sekolah untuk kedepannya sesuai dengan rencana strategi sekolah. Kita juga akan menyiapkan seluruh jurusan atau seluruh kompetensi keahlian itu sudah menjadi binaan atau punya kelas industri. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menjajaki untuk yang jurusan kuliner atau tata boga dengan PT Archipelago Internasional yang tergabung dalam Aston Group, Viv Group, kemudian Neo, dan lain-lain yang merupakan industri hospitality terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini kuliner. Kita sudah menjajaki, ya nanti saya sudah sempat ngobrol dengan manajer area yang di Malang itu, nanti desain dari lab tata boganya nanti disamakan dengan cafe hotel Pak. Oke, siap. Kurikulum sudah punya. Kebetulan yang kemarin waktu ada penganugerahan
industri terbaik mitra dari Direktorat Kementerian dan Kebudayaan. Iya. Itu PT Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor, dan PT Arsi Pelaku Internasional masuk di nominasi. Masuk di nominasi industri terbaik dalam rangka CSR-nya dengan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi mereka pun yang sudah bekerja sama dengan SMK selama ini juga mereka mendapatkan perhatian sejauh mana mereka bisa menampung atau memberikan layanan ataupun juga pembelajaran untuk anak-anak untuk peningkatan kompetensi ini, Pak, ya. Betul, Pak Didi, betul sekali. Ya, jadi itu. Kemudian saya lanjutkan untuk peningkatan kompetensi, program yang harus digulirkan untuk menjadi syarat pusat keunggulan itu adalah yang pertama adalah magang guru. Magang guru itu menjadi kunci karena apa? Kepandaian seorang siswa itu berakar dari kepandaian gurunya. Iya, betul sekali. Sehingga guru ini yang menjadi pilar dan tonggak. Jadi untuk terjadi perubahan. Untuk itu guru-guru nanti harus siap, terutama guru produktif ya, sesuai dengan kompetensi keahliannya itu harus siap untuk magang. Jadi ternyata yang magang bukan hanya siswa, Pak Didik ya. Ternyata guru sekarang harus juga magang. Harus diupdate juga harus diupdate sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi magang guru nanti sesuai dengan industri mitranya. Harapannya nanti apa yang ada di industri itu bisa diimplementasikan di sekolah, mulai dari budaya industri, kemudian skill keahlian sampai penggunaan peralatan sarana prasarana itu guru bisa menguasai dengan seluruhnya sesuai dengan yang ada di industri. Jadi istilahnya jadi update gurunya kan begitu ya, Pak ya. Betul. Nah, setelah gurunya sudah update, terus kemudian nanti transfer ilmu ke siswanya juga diharapkan bisa maksimal. Sehingga istilahnya kalau gurunya sudah tahu kondisi di lapangan, nggak hanya ngomong doang kan begitu. Sehingga bisa cerita real kondisi yang ada di lapangan bahwa di sini loh industri ini membutuhkan kayak gini, alat-alatnya kayak gini. Nanti kamu yang harus disiapkan adalah seperti ini. Jadi memberikan pengalaman nyata kepada guru-guru SMK agar bisa mentransferkan ilmu dan apa yang didapatnya kepada siswa atau peserta didik. Baik, luar biasa sekali, Pak Yusuf. Ini saya kembali lagi ingin kita akan mencoba lebih mengenal lagi tentang SMK Negeri 12. Setiap sekolah pasti punya visi misi dan punya slogan ya. Nah, ini kalau dari SMK Negeri 12 sendiri seperti apa ini, Pak? Slogan kemudian visi misinya. Nah, ini mungkin barangkali bisa menjadi satu informasi bagi orang tua yang barangkali nanti akan atau sudah punya niatan mungkin dengan menyaksikan acara kita, sudah punya niatan untuk mensekolahkan anaknya yang mungkin sekarang lagi duduk di kelas 11 SMP mungkin. Kelas 9. Kelas 9 ya. Kelas 9 kalau. Iya. Jadi jargon yang sangat senantiasa digaungkan di SMK 12 itu adalah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ingin kita capai, yaitu disiplin, santun, literat. Nah, ini yang senantiasa menjadi slogan jika anak-anak masuk di SMK Negeri 12 Malang. Nah, dari situ kan paling tidak bisa membrainwash anak-anak didik kami agar aku ini harusnya jadi orang yang nantinya lulus dari SMK 12 itu menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang santun, dan menjadi pribadi yang literat. Gitu. Luar biasa. Pak Yusuf, kemudian saya juga ingin bertanya ini masih seputar pendidikan untuk anak-anak. Selain kompetensi atau keahlian yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih untuk memasuki sebuah dunia usaha, anak-anak ini kan perlu juga mereka dari usia yang masih muda begitu, Pak ya. Betul. Bagaimana juga dalam rangka menyiapkan mental mereka kalaupun mereka nanti mau jadi wirausaha. Bagaimana menyiapkan mental mereka kalau mau masuk ke perguruan tinggi. Begitu pula dengan bagaimana menyiapkan mental mereka kalau mau menjadi sementara mungkin kalau mau menambah pengalaman kerja dulu di orang seperti itu kan perlu juga pemantapan mental ini, Pak. Betul. Bagaimana di SMK 12 ini untuk menyikapi hal ini? Nah, jadi dua aspek yang senantiasa kita tanamkan di SMK itu adalah dua hal, Pak Didi ya. Yang pertama adalah soft skill.
soft skill ini menjadi penentu keberhasilan setiap orang dalam berkarya. Baik itu mau bekerja, mau berwirausaha maupun atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nomor 1 soft skill. Saya pasti akan menekankan ke peserta didik itu adalah yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam menjalani masa depan yang lebih baik itu adalah soft skill. Yang kedua hard skill. Hard skill ini berkaitan dengan kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian. Apa saja sih soft skill yang dibutuhkan? Nah, kalau saya itu bercerita ke anak-anak, saya itu biasanya mengibaratkan bahwa sekolah itu adalah seolah-olah seperti tempat karantina hewan. Nah, kan begitu. Kok Pak, bisa seperti itu, Pak? Istilahnya menarik ini. Jadi begini, Pak Didi. Saya bisa ceritakan beri gambaran. Kebanyakan orang tua atau sekolah itu kan memberikan sesuatu gambaran yang indah-indah setelah lulus. Ya, betul. Kondisinya pasti ideal. Kondisi ideal, kamu nanti lulus, setelah itu bekerja enak sesuai kompetensi. Ya. Tapi begitu dia dihadapkan pada kondisi kenyataan di lapangan, itu akan bisa membuat anak-anak kita itu tidak siap. Ya. Nah, makanya saya mengibaratkan seperti karantina. Misalkan hewan itu mau dilepaskan ke hutan rimba. Betul. Yang sebelumnya itu adalah hewan peliharaan. Iya. Maka hewan tersebut harus diliarkan. Kemampuan apa yang dibutuhkan? Berburu, bertahan hidup dengan segala cuaca, dan bertahan dengan kondisi alam yang keras. Luar biasa. Nah, ini kalau hewan. Ya. Kalau kita selaku manusia, soft skill yang menjadi kemampuan kita untuk bisa bertahan nantinya setelah lulus. Apa saja? Saya menekankan ada 5 poin kepada anak-anak. Yang pertama, jadilah orang yang jujur. Itu kunci. Mau bekerja, mau berwirausaha, mau apapun, satu jujur. Yang kedua, disiplin. Ya, disiplin. Atau secara etos kerjanya bagus, etos kerja. Nah, jangankan manusia ya, semua butuh keteraturan. Nah, makanya keteraturan itu hubungannya dengan disiplin. Orang tiap hari makan 3 kali, kalau kemudian coba makan sehari 10 kali, pasti bermasalah. Iya. Makanya semua harus butuh keteraturan. Salah satunya adalah disiplin. Yang ketiga, komunikatif. Karena komunikatif ini perlu sekali, karena kita adalah makhluk sosial, membutuhkan manusia lain. Yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif mampu bekerja sama. Satu kepala atau banyak kepala lebih baik daripada satu kepala. Itu harus prinsip. Nah, sehingga pekerjaan bisa lebih mudah. Dan yang terakhir itu adalah inisiatif. Inisiatif ini kalau semua sudah mampu dilaksanakan, maka akan menghasilkan suatu inisiatif yang baik pada diri anak-anak. Ini 5 soft skill yang dibutuhkan untuk kita mempersiapkan anak-anak menuju hutan rimba. Baik. Luar biasa sekali. Benar-benar ada satu upaya ya untuk menyiapkan anak-anak untuk bisa masuk ke dunia usaha sebenarnya nanti. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita masih di program podcast Ngobras bersama SMK Negeri 12 Kota Malang, dan nanti saya akan kembali lagi dengan Bapak Yusuf Hidayat. Tapi ya, kita harus jeda sejenak karena ada beberapa pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Kita akan segera kembali dan jangan kemana-mana, tetap di Dama TV, selalu damai di hati. Baiklah pemirsa Dama TV, kita masih di program podcast Ngobras untuk edisi atau episode pada malam hari ini, yang mana kita masih juga berbincang-bincang dengan SMK Negeri 12 Kota Malang yang ada di kawasan Balai Arjosari, dan narasumber kita ini masih bersama Bapak Yusuf Hidayat, Wakil Kepala Sekolah atau Wakasek bidang kehumasan ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, tambah seru ini Bapak. Kita tidak terasa sudah separuh perjalanan di program podcast Ngobras ini. Tadi mungkin bisa diulangi lagi Bapak, 5 soft skill ya yang disiapkan. Mungkin bisa cara ringkas, mungkin bisa disebutkan kembali Bapak. Ya. Terima kasih Pak Didi. Jadi kemampuan soft skill dari anak-anak ini bisa saya rumuskan menjadi 5 saja, yaitu yang penting 1, jujur ya. 2, disiplin 3, komunikatif ya.
4 kolaboratif, dan yang kelima inisiatif. Nah, jika anak-anak lulusan dari SMK ini mampu menjadi pribadi yang kelima tadi, kita berharap betul bahwa mereka akan mampu survive dengan kondisi dunia kerja ataupun dunia usaha yang bagaimanapun, sehingga kemampuan dari anak-anak untuk bisa bertahan hidup menjadi kunci adalah 5 itu, soft skill. Wah, luar biasa. Pak Yusuf, untuk memberikan bekal kompetensi maupun juga soft skill yang tadi disampaikan ya, untuk anak-anak didik yang sedang menempuh pendidikan di SMK Negeri 12 Kota Malang, adakah mungkin pihak-pihak lain yang juga diajak kerjasama selain mungkin industri tadi ya, industri tadi, mungkin adakah semacam motivator yang diajak untuk memberikan, kan beda Bapak ya, biasanya beda penyampaian dari seorang motivator atau mungkin tenaga-tenaga ahli yang lain mungkin yang barangkali juga diajak untuk memberikan soft skill ini yang merupakan satu bisa dikatakan bekal buat anak-anak pada saat nanti selesai menempuh pendidikan di SMK Negeri 12 Malang ini Bapak. Oke. Untuk di SMK 12, untuk bekal soft skill itu nanti diimplementasikan dalam kurikulum Pak Didi ya. Jadi ada mata pelajaran khusus yang namanya industrial culture atau budaya industri. Industrial culture. Nah, di industrial culture ini nanti guru atau pengajarnya tidak hanya dari internal SMK Negeri 12 Malang, tapi secara syarat khusus harus bisa mendatangkan praktisi dari industri mitra. Materi biasanya yang diajarkan macam-macam, mulai dari basic mentality atau mental dasar pada saat masuk ke dunia kerja dan berwirausaha. Ada dojo, ada safety atau keselamatan kerja dan lain-lain. Itu juga diberikan ya, luar biasa di mata pelajaran, dan ini bisa disajikan di kelas 10 2 jam pelajaran. Kemudian untuk implementasi harian kita ada jalur hijau. Jalur hijau kalau kita masuk ke perusahaan, lingkungan perusahaan kan ada jalur nih Pak Didik, jalan berjalan kaki nih. Di sekolah juga harus menerapkan semacam itu. Jadi anak-anak waktu berjalan di area sekolah harus sesuai dengan jalur yang sudah kita buatkan, yaitu jalur hijau, sehingga secara safety, kenyamanan dan kerapian itu akan terjaga. Yang berikutnya di SMK 12 jangan lupa juga merupakan sekolah adiwiyata mandiri. Istilahnya adiwiyata tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi mandiri ini Bapak. Ya, tahun 2020 ini SMK 12 mendapatkan predikat adiwiyata mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ya sekolah yang rindang hijau, mampu menerapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari biopori, kemudian penanaman pohon dan lain-lain sampai itu. Jadi banyak budaya baik yang memang kita kembangkan di sekolah yang semuanya mengacu ke situ. Yang berikutnya ada guru tamu. Guru tamu ini tidak hanya di budaya industri saja, juga masuk ke materi tentang kompetensi keahlian. Misalkan teknik komputer, maka guru-guru tersebut akan mengajar juga tentang teknik komputer. Biasanya kalau anak-anak diberi selingan pengajar dari luar, praktisi, mereka akan lebih semangat lagi. Mungkin bosan ya lihat gurunya terus. Kemudian ada guru baru nih, guru tamu nih. Mereka akan lebih tertantang lagi. Belum lagi ilmu yang dihadapkan, disajikan oleh guru tamu itu lebih update, sehingga anak-anak paling tidak sudah memberi gambaran bahwa di dunia industri itu nanti ilmu yang sedang berkembang, yang berkembang dan update sekarang itu adalah ini. Ini diharapkan itu Pak Didi. Nah, Pak Yusuf, di saat mereka memulai untuk menjadi seorang siswa SMK Negeri 12 sesuai dengan kompetensi yang dipilih atau jurusan yang dipilih. Nah, kemudian pada saat perjalanan mereka kan punya macam-macam karakter, betul. Mereka punya macam-macam karakter. Terus kemudian, bagaimana anak-anak ini dengan yang berbagai macam karakter itu, tapi kompetensinya biar tetap istilahnya kompetensinya memenuhi, atau nanti pada saat dia diuji kompetensinya, akhirnya dia dinyatakan
berkompetensi seperti itu. Siap. Nah, bagaimana mengejar kompetensi tiap-tiap anak ini supaya standar minimal paling tidak standar atau nantinya mereka pada saat ujian itu juga ditetapkan atau hasilnya adalah berkompeten gitu Pak. Oke, terima kasih. Untuk penilaian kompetensi maupun soft skill yang ada di SMK itu banyak. Jadi yang pertama penilaian bersifat sumatif yang mungkin dilaksanakan di setiap semester, dan ini ada yang membedakan dengan SMA. SMK dia harus PKL. PKL ini salah satu indikator bagaimana anak-anak itu memang siap atau tidak untuk terjun ke dunia kerja. Nah, ini yang pertama PKL. Yang berikutnya di SMK ini nanti Bapak Ibu kita akan mengenal istilah uji kompetensi keahlian, UKK. UKK yang ada di SMK 12 yang kita terapkan ada 3. Yang pertama UKK mandiri, ini levelnya paling rendah. Kemudian UKK menggunakan skema LSP P1 yang bersertifikasi dari BNSP. Dan yang paling tinggi ini adalah USK atau uji sertifikasi kompetensi industri. Saya jelaskan sekilas tentang 3 ini. Kalau UKK menggunakan materi uji yang sudah dirilis oleh kementerian. Jadi soal-soalnya itu sudah ada ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk yang UKK menggunakan skema LSPP 1 yang mengadakan adalah BNSP Kemenaker melalui LSP P1 di tiap SMK. Lah, materi uji kompetensi yang ada di LSP P1 ini senantiasa diupdate tiap tahun sehingga menyesuaikan dengan KKNI level 2. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja KKNI level 2 ini. Biasanya kalau di kami untuk yang uji LSP ini kita lakukan bertahap mulai dari kelas 10, 11, 12. Kelas 10 mereka sudah diuji unit kompetensi sekian, unit kompetensi kelas 11 sekian unit, dan itu nanti dikumpulkan menjadi portofolio yang terakhir nanti akan diuji di kelas 12 sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi dari LSP. Yang ketiga, ini adalah USK. USK ini biasanya berlaku khusus untuk kelas industri. Kelas industri yang ada di SMK 12 ada 3 untuk saat ini, yaitu kelas Daihatsu atau PT Astra Daihatsu Motor, kelas Honda atau PT Astra Honda Motor, dan kelas Cipta Sarana Cendekia. Mereka mempunyai standarisasi dalam menguji. Karena kurikulum yang kita implementasikan mulai kelas 10 sampai kelas 12 berstandar 3 industri ini. Sehingga nanti pada saat kelas 12, anak-anak yang tergabung dalam kelas industri ini maka akan diuji sertifikasi sesuai dengan standar industri ini. Luar biasa. Lebih berat kalau ini. Lebih berat karena mereka punya standarisasi khusus dalam menyatakan anak ini kompeten atau tidak kompeten. Gitu Pak Didi. Adakah akhirnya kerjasama dengan para mitra ini apa ya istilahnya ya, di saat mereka mengikuti uji kompetensi itu terus kemudian mereka justru malah diserap untuk menjadi tenaga kerja di tempat itu. Bagaimana Pak ini? Oke. Yang jelas secara MOU ruang lingkup kami luas, termasuk salah satunya adalah proses rekrutmen pegawai. Proses rekrutmen. Ya. Jadi ada usaha juga untuk mengantarkan mereka. Betul sekali. Ya? Betul sekali. Jadi untuk rekrutmen kebetulan untuk yang PT Astra Daihatsu Motor ini kita laksanakan setahun 4 kali Bapak. Setahun 4 kali. Setahun 4 kali untuk penempatan di manufaktur Daihatsu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu mobil Xenia, Terios, Avanza, kemudian Ras, itu produksinya PT Astra Daihatsu Motor. Yang rakit kebetulan sebagian juga ada dari SMK 12. Luar biasa. Ini apa tangan-tangan dari anak-anak SMK Negeri 12 Malang ini. Betul sekali. Kemudian kalau yang Astra Honda Motor kebetulan banyak jaringan AHAS di Kota Malang Raya. Ini tenaga mekaniknya itu sudah diisi oleh anak-anak dari SMK 12 Malang terutama untuk kelas Honda. Sehingga mereka memang punya spesifikasi
kualifikasi khusus untuk bisa mengisi ke job-job tersebut. Nah, itu salah satu gambarannya, karena memang di ruang lingkup MUU kita salah satunya adalah proses rekrutmen. Begitu Pak Didi. Baik. Nah, adakah semacam, bukan kerjasama ya, tapi ada perhatian khusus dari alumni? Nah, alumni SMK Negeri 12 ya mungkin barangkali juga masih punya keinginan untuk berbagi ilmu. Mungkin mereka juga sudah berhasil di mana dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan setelah beberapa pesan yang akan lewat berikut ini, Pak Yusuf Hidayat. Dan baiklah pemirsa Dama TV, nanti kami akan segera kembali ya untuk berbincang-bincang dengan obrolan santai memang seru yang berbobot ya. Saya rasa ini punya value yang tinggi dan juga bermanfaat untuk Anda semua, khususnya juga untuk para pemirsa yang kebetulan memiliki putra dan putri yang nanti ingin disekolahkan atau menempuh pendidikan di SMK, yang salah satunya mungkin barangkali juga bisa dititipkan ya, atau dipasrahkan atau dipercayakan kepada SMK Negeri 12 Kota Malang. Baiklah, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah beberapa pesan yang akan lewat berikut ini. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita masih di program acara podcast Ngobras, Ngobrol Santai, hadir setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa ini kita ada di segmen terakhir untuk perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita dengan SMK Negeri 12 Kota Malang. Luar biasa tadi Pak Yusuf Hidayat selaku Wakasek Kehumasan sudah mengulas banyak tentang kompetensi untuk anak-anak ini, untuk siswa di SMK Negeri 12, bagaimana mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang siap untuk masuk ke dunia kerja, generasi yang siap untuk menjadi seorang wirausahaan atau yang mungkin siap untuk menjadi mahasiswa. Nah, Pak Yusuf Hidayat, kali ini juga saya sempat mendengar satu istilah ya, tapi nanti mungkin bisa dikoreksi. Ada yang menyebutkan bahwa sekarang SMK ini juga menjadi relasinya SMA, atau ada kerjasama tersendiri dengan SMA. Bahkan SMK juga ada relasi atau kerjasama juga dengan perguruan tinggi. Nah, mungkin seperti apa ini Pak bentuknya? Kayak keterkaitan antara SMK dengan SMA gitu ya. Walaupun sama-sama lembaga pendidikan sekolah menengah. Ya, seperti apa nih Pak kira-kira? Oke. Jadi kebetulan untuk tahun ini SMK dan perguruan tinggi berada di dalam satu naungan Dirjen, yaitu Dirjen Vokasi. Di program pemerintah Sekolah Pusat Keunggulan, pihak universitas atau perguruan tinggi itu akan menjadi pendamping dari SMK yang menjadi mitra untuk mengembangkan potensi maksimal pada SMK tersebut sehingga bisa menjadi pusat keunggulan. Nah, ini jadi bentuk kerjasama antara SMK dengan perguruan tinggi sekarang lebih di-matchkan lagi. Tidak hanya sebagai mitra yang nanti menampung calon mahasiswa dari SMK, tapi juga masuk ke program unggulan dari SMK. Nah, untuk yang SMA ini kebetulan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menggulirkan suatu program untuk SMA yang disebut dengan SMA Double Track nih Pak Didi. SMA Double Track. Apa tuh SMA Double Track? SMA Double Track itu adalah SMA yang memberikan muatan ekstrakurikuler kompetensi keahlian seperti yang ada di SMK. Jadi maunya sih SMA itu nanti diberi sedikit keterampilan agar nanti lulus misalkan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi masih bisa bekerja. Tapi memang secara porsi tidak sebanyak kompetensi keahlian yang disajikan di SMK. Nah, kebetulan kemarin SMK 12 menjadi SMK partner atau mitra untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor di SMA Negeri 1 Bantur, Malang Selatan. Malang Selatan. Jadi kebetulan
SMA Batur membuka 2 bidang untuk yang SMA double track, yang dengan TBSM menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 12 Malang, sedangkan untuk yang broadcasting SMA 1 Bantul dengan SMK Negeri 2 Singosari. Ya. Ini kerjasama ini istilahnya dijalankan dalam 1 semester saja atau 2 semester mungkin Pak? MOU kami berlaku 1 tahun, jadi berlaku 1 dua semester, yang nanti juga ada standar penilaiannya. Menilainya bagaimana? Kami selaku kelas industri memberikan fasilitas tim penguji dari industri juga. Oh iya. Jadi selain kita mensupport tenaga pengajar untuk SMA double track tersebut, kita juga memberikan fasilitas sarana. Jadi lab atau bengkel yang ada di SMK 12 itu sesekali memang dipakai oleh anak-anak SMA, Pak, untuk praktek, tapi tidak secara intens dan terjadwal. Tadi hanya insidental istilahnya. Kemudian untuk pengujiannya, jadi selama program double track itu apa yang sudah dikuasai oleh anak-anak SMA juga kita berikan penguji untuk standarisasi dari sertifikasi tersebut. Tapi sekali lagi yang menjadi garis bawah dari program SMA double track ini secara kompetensi tidak sespesifik dan mendalam dari SMK. Ya, karena tidak terlalu fokus mungkin. Tidak terlalu fokus. Jadi itu hanya program atau kebijakan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk SMA dan sifatnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler saja, ya, bukan pelajaran yang bukan masuk kurikulum ya. Ya, kembali ke tadi pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab nih Pak Yusuf. Adakah mungkin keterkaitan kakak-kakak mereka yang sudah lulus, yang sudah mungkin berhasil menjadi seorang wirausahawan gitu ya, kemudian juga menampung adik-adiknya ini atau mungkin memberikan pendampingan juga untuk adik-adiknya supaya bisa dikatakan berkompetensi juga. Ini kaitannya dengan peningkatan kompetensi ini Pak. Adakah semacam itu mungkin Pak Yusuf? Terima kasih. Jadi untuk program kami terutama di bidang kami di Humas, kami juga memberikan suatu bentuk wawasan kepada anak-anak siswa yang sedang aktif melalui testimoni. Iya. Testimoni dari alumni yang kita berharap kita bisa menghadirkan anak-anak atau alumni kami yang sukses baik di dunia kerja, dunia wirausaha maupun di ASN, ada juga yang ASN TNI Polri. Iya. Mereka akan memberikan testimoni kunci keberhasilan seseorang bisa menilai level tertentu. Dan ini kita berharap siswa-siswa yang lagi aktif di SMK ini bisa termotivasi untuk bisa meraih cita-citanya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada yang jadi Polri, ada yang TNI, ada yang bekerja sukses di perusahaan, dan lain. Dia akan memberikan gambaran bagaimana sih jalan saya bisa meraih kesuksesan semacam ini. Kemudian untuk alumni juga secara intens memberikan informasi ke kami melalui bursa kerja khusus BKK yang ada di bidang kehumasan. Itu tentang info lowongan kerja bagi adik-adik alumni yang belum bekerja. Jadi memang salah satu indikator keberhasilan SMK itu adalah mampu membangun jejaring dengan alumninya, Pak Didik ya. Jadi saat SMK itu mampu membangun jejaring dengan alumni dan bisa menyalurkan melalui alumninya, bisa membentuk suatu community yang di situ banyak dipenuhi dari alumni SMK tertentu, maka itu akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah bahwa SMK tersebut disebut berhasil. Nah, ini salah satunya. Sehingga beberapa tahun terakhir ini kami sedang mulai membangun untuk komunitas alumni, baik itu melalui media sosial atau media-media lain. Jadi lebih banyak ke medsos sih. Mungkin bisa jadi salah satu upaya untuk itu tadi ya, serapan untuk ke dunia usaha gitu. Berarti secara tidak langsung ini semacam ada parameter atau mungkin ada setiap tahun sekolah harus mengukur kelulusan ini terserah berapa persen, kelulusan ini yang masih belum bekerja berapa persen. Ada seperti itu Pak? Ada Pak, itu ada rapotnya Pak ya. Rapotnya maksudnya seperti itu. Ada rapot AMK namanya. Jadi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan
setiap tahun itu mewajibkan setiap sekolah atau SMK itu mengisi rapot sesuai dengan indikator keberhasilannya. Salah satunya ya termasuk di keterserapan alumni, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, berapa persen yang berwirausaha, dan berapa persen yang masih menganggur. Nah, ini juga menjadi rapot. Ada kok, semuanya itu terukur dan terekam, dan semua akan terlaporkan. Sehingga nanti predikat SMK itu memang banyak dipengaruhi dari salah satunya adalah keterserapan alumninya. Begitu Pak Didi. Baik. Ya, Pak Yusuf Hidayat, ini ternyata kita tidak banyak waktu ini untuk bisa berbincang-bincang lagi karena kita terbatas waktu 60 menit ini. Mungkin barangkali di akhir segmen keempat ini barangkali ada pesan-pesan bagi ya siapa saja pun, mungkin dari pemirsa yang lagi menyaksikan, entah buat mereka yang kebetulan masih menjadi siswa SMK ataupun mungkin juga untuk kepada orang tua, pesan-pesan apa yang mungkin bisa diberikan terkait dengan kompetensi ini Pak Yusuf. Monggo silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Kepada seluruh warga Malang Raya, kita sebagai Malang Kota Pendidikan, memang kita dihadapkan banyak pilihan sekolah, baik yang berkualitas ataupun yang tidak berkualitas. Tips dan trik untuk memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada, pemirsa yang ada di rumah, itu yang pertama, Bapak Ibu harus memberikan pilihan kepada putra-putrinya sesuai dengan bakat minatnya. Jangan memaksakan diri dengan jurusan yang memang tidak disukai oleh putra-putri Bapak Ibu. Sehingga biarkan anak-anak kita yang memilih sesuai dengan hobi, kesenangan, dan apa yang disukainya. Sehingga diharapkan kalau anak-anak itu sekolah sesuai dengan bakat dan minat yang diharapkan oleh anak-anak kita, saya yakin itu akan menghasilkan suatu bentuk lulusan yang luar biasa di bidang masing-masing itu. Jadi itu pesan saya. Jadi kita sebagai orang tua hanya mengarahkan, memberikan opsi pilihan bahwa jurusan yang ada di sekolah A, B, C dan lain-lain ini. Biarkan anak-anak kita yang memilih agar bakat minat anak-anak yang ada di dalam diri masing-masing itu bisa maksimal. Itu sih pesan saya dari luar biasa. Tapi tentu saja kalau sudah dipilih satu jurusan, dia harus bertanggung jawab begitu. Betul. Nah, kalau saya biasanya kalau sudah masuk ke situ, saya tanya, kamu masuk ke sini pilihan siapa? Adakah yang pilihan orang tua? Alhamdulillah selama ini pilihan saya sendiri, Pak. Oke. Kunci jadi orang berhasil, jadilah orang yang total. Karena totalitas akan menghasilkan uang. Kalau tidak total, kamu tidak akan dapat apa-apa. Iya. Wah, luar biasa. Jadi intinya ya pilihan adalah pilihan dari anak sendiri. Betul. Dan dia harus bertanggung jawab. Orang tua tinggal memfasilitasi saja. Betul Pak, ya. sekali, betul. Terima kasih Pak Yusuf Hidayat sudah bersama kita untuk ngobrol-ngobrol di program acara podcast Ngobras. Nah, mungkin ada barangkali yang tertinggal ini untuk masyarakat Malang Raya, baik mungkin orang tua atau mungkin calon siswa, mungkin barangkali kalau ingin melihat informasi lebih detail tentang SMK 12. Nah, ini kan sekarang sudah zaman modern Bapak ya. Nah, ini kira-kira bisa mengakses kemana ini informasi-informasi kegiatan terbaru dari SMK Negeri 12? Barangkali mungkin ada Facebooknya atau dari Instagramnya atau dari mana-mananya. Mungkin bisa sekalian disampaikan ini Pak Yusuf Hidayat. Oke. Untuk melihat aktivitas yang ada di sekolah kami SMK Negeri 12 Malang, para pemirsa Dama TV yang berbahagia bisa mengakses melalui media sosial. Untuk yang Facebook, alamatnya adalah smkn 12 malang @official.com, S-nya besar. Di Instagram juga sama, di TikTok juga sama, melalui web pun juga bisa. Tapi saya sarankan lebih banyak ke media sosial, Facebook maupun IG. Jadi alamatnya sekali lagi saya ulangi, smkn 12 malang @official.com. Itu tadi ya. Sudah, masih ada yang lain mungkin Bapak? Bisa di alamat-alamat tadi Bapak ya? Iya, semuanya ada di situ. Medsos, sehingga nanti
Kalau mau informasi tentang PPDB dan lain-lain, kapan dimulainya PPDB, bisa akses di situ. Jadwalnya sudah ada di situ semua. Di situ nanti. Biasanya perkiraan kalau dari Provinsi Jawa Timur untuk PPDB online adalah sekitar pertengahan bulan Mei. Ya itu. Ya, monggo disiapkan. Sekarang sudah mulai ditanya anaknya, betul, mau lanjut kemana, mau ambil jurusan apa, kalaupun memang mau ke SMK begitu Bapak ya. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, tidak terasa 60 menit kita sudah berbincang-bincang dengan SMK Negeri 12 Kota Malang. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf Hidayat, Wakasek Kehumasan yang sudah rawuh atau sudah hadir di studio Dama TV untuk kita berbincang-bincang di program podcast Ngobras ini. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, dengan demikian usai sudah acara kita pada kesempatan kali ini, dan simak ya program acara podcast Ngobras hanya di Dama TV setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentu saja nanti kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Didi Sulistyo, pembawa acara program podcast Ngobras kali ini, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu bersama Dama TV, selalu damai di hati. Selamat malam.